Anatomi, Fisiologi, dan Genetika oleh Mary Andani Lido dengan NIM 200405503015. Anatomi, Fisiologi, dan Genetika. Kata anatomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ana dan tomi, yang berarti memotong, menyayat, atau memisahkan. Jadi, anatomi yaitu ilmu yang mempelajari susunan tubuh dan hubungan bagian-bagiannya satu sama lain. Fisiologi berasal dari kata fisis, visi, faal, dan logo, logi, atau ilmu. Jadi, fisiologi adalah ilmu yang mempelajari kerja tubuh dalam keadaan normal. Pada fisiologi manusia, maka yang dipelajari ialah bagaimana organ-organ tubuh bekerja atau berfungsi. Anatomi dan fisiologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang susunan atau potongan tubuh dan bekerja dan bagaimana susunan tubuh itu bekerja. Melalui pemahaman tentang kerja tubuh manusia dalam keadaan normal, maka dapat diketahui kerja tubuh manusia dalam keadaan tidak normal. Genetika. Dalam banyak buku dinyatakan bahwa genetika merupakan sebagai cabang ilmu biologi yang mempelajari sifat-sifat baka atau ilmu mengenai sifat keturunan. Anatomi, fisiologi tulang, otot, dan sendi. Yang pertama, tulang. Berdasarkan bentuknya, tulang terbagi atas 5, yaitu tulang pipa, pipih, tulang pendek, tidak beraturan, dan sesamoid. Tulang pipa adalah sebuah tulang yang memiliki bentuk seperti pipa atau silindris, dengan kedua ujung tulang membulat. Tulang pipa ditemukan pada tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengupil, tulang paha, tulang kering, dan tulang betis, metakarpus, dan ruas tulang jari tangan, dan metatarsus dan ruas tulang jari kaki. Yang kedua, tulang pipih. Tulang pipih adalah tulang yang tipis namun juga kadang-kadang melengkung. Contoh yang termasuk tulang pipih adalah tulang tengkorak, tulang belikat, tulang dada, dan tulang rusuk. Kelompok tulang ini biasanya jadi titik tempat menempelnya otot dan menjadi organ yang penting dalam tubuh. Yang ketiga, tulang pendek. Tulang pendek merupakan berbentuk seperti menyerupai kubus, di mana bentuknya yang pendek dan tidak beraturan, dan juga berbentuk bulat seperti lingkaran dan dapat dijumpai pada pangkal kaki dan pangkal lengan, serta ruas-ruas tulang belakang. Yang keempat, tulang tak beraturan. Sesuai dengan namanya, tulang jenis ini memiliki bentuk yang tidak beraturan. Beberapa contoh yaitu tulang tengkorak, kepala, dan tulang ekor. Yang kelima, tulang sesamoid. Tulang sesamoid adalah tulang yang terbentuk di dalam tendon setelah bayi lahir dan berkembang melintasi sendi. Tulang sesamoid bertugas untuk melindungi tendon dari tekanan dan tegangan. Salah satu contoh dari tulang sesamoid adalah tulang yang menutupi dan melindungi lutut manusia. Rangka. Rangka tubuh manusia merupakan sekumpulan tulang-tulang yang saling berhubungan. Rangka manusia dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu bagian poros tubuh aksial dan bagian alat gerak apensikular. Kerangka aksial
meliputi 80 tulang pada manusia, yang terdiri dari tulang-tulang tengkorak dan tulang rangka badan. Sedangkan kerangka apendikular terdiri dari 126 tulang, terdiri dari tulang-tulang anggota gerak atas dan tulang-tulang anggota gerak bawah. Kerangka terdiri dari 3, yaitu kerangka kepala atau tulang tengkorak, kerangka badan, tulang belakang, tulang dada, dan tulang panggul. Rangka anggota gerak yaitu tulang tangan dan tulang kaki. Fungsi dari kerangka itu sendiri ialah sebagai alat gerak pasif. Rangka hanya dapat bergerak karena adanya gerakan otot. Kemudian memberikan bentuk pada tubuh sebagai penyangga, tempat pembentukan sel-sel darah, tempat melekatnya otot rangka, melindungi organ dalam misalnya jantung, hati, dan usus. Otot adalah sebuah jaringan dalam tubuh manusia yang berfungsi sebagai alat gerak aktif yang menggerakkan tulang. Gerakan otot organ tubuh yang terjadi adalah gerakan sama yang rumit dari serabut otot-otot. Rangka tubuh manusia dibungkus oleh otot yang disebut daging. Dengan adanya otot, maka rangka tubuh dapat digerakkan. Otot adalah jaringan yang dapat berkontraksi, mengerut, dan relaksasi, mengendur. Proses kontraksi dan relaksasi ini mengakibatkan bagian-bagian tubuh bergerak. Fungsi dari otot yaitu membantu sistem peredaran darah, membantu pernapasan, membantu dalam proses pencernaan manusia, membantu dalam proses reproduksi manusia, dan menjaga keseimbangan. Otot terbagi atas 3, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Otot polos merupakan jaringan otot yang bersifat involunter, yang terletak di dinding rongga-rongga dalam tubuh, seperti pada saluran organ pencernaan manusia, pembuluh darah, organ pernapasan, reproduksi, serta saluran ekskresi. Ciri-ciri otot polos yaitu bekerja dengan secara tidak sadar, bereaksi lambat, namun bekerja tanpa merasakan lelah dalam waktu yang cukup lama, sel akan berbentuk gelondong, serta melancip di kedua ujungnya. Mempunyai nukleus di mana pada bagian tengah sel terdapat serabut halus melintang tidak terlihat. Yang kedua, otot lurik adalah jaringan otot yang melekat pada bagian rangka atau sering disebut dengan otot rangka. Bekerja di bawah pengaruh sadar, dengan begitu otot lurik tidak bisa bekerja terus-menerus karena akan mengakibatkan atau mengalami kelelahan. Otot ini berada di luar serta bisa menyimpan cadangan makanan. Otot jantung. Otot ini memiliki struktur hampir sama dengan otot lurik, tetapi memiliki konsep kerja bagaikan otot polos. Bekerja berada di luar kesadaran, sehingga jantung akan terus-menerus memompa darah ke semua tubuh, tanpa merasakan kelelahan. Ciri-ciri dari otot jantung ini yaitu bekerja secara tidak sadar, bekerja sedang namun bekerja tanpa lelah dalam waktu yang cukup lama. Sel pada jaringan berbentuk silindris dan memanjang. Kedua ujungnya bercabang, mempunyai satu nukleus di bagian tengah sel. Serabut halus melintang pada jaringan yang terlihat jelas. Selanjutnya sendi. Sendi. Tulang satu dan tulang lainnya dihubungkan oleh persendian atau artikulasi. Persambungan antara tulang satu dengan tulang lainnya diikat dengan jaringan ikat yang disebut ligamen.
Sendi terbagi atas 3, yaitu sendi mati, sendi kaku, dan sendi gerak. Sendi mati yaitu sendi yang tidak memungkinkan adanya gerakan. Contohnya sendi antar tulang penyusun tengkorak. Yang kedua, sendi kaku, yaitu sendi yang pergerakannya sedikit atau terbatas. Contohnya persendian pada tulang rusuk dan tulang belakang. Dan ketiga, sendi gerak, yaitu sendi yang pergerakannya bebas. Pada sendi gerak ini terbagi atas 5 macam, yaitu sendi peluru yang memiliki gerakan ke segala arah. Contohnya sendi antar tulang lengan dan gelang bahu, serta sendi antar tulang paha dengan gelang pinggul. Sendi engsel yang memiliki gerakan seperti engsel, yaitu satu arah. Contohnya sendi siku, lutut, dan ruas-ruas jari. Sendi pelana memiliki gerakan 2 arah. Contohnya sendi ibu jari. Sendi putar memungkinkan gerakan memutar. Contohnya sendi pada tulang lengan atas dengan tulang hasta dan pengumpil. Sendi luncur. Sendi ini memiliki gerakan 4 arah, contohnya ruas-ruas tulang belakang. Kelainan pada tulang, ada osteoporosis yang merupakan penyakit pengeroposan tulang atau penurunan kepadatan massa tulang yang terjadi secara bertahap. Kelainan tulang belakang, kifosis, lordosis, dan skoliosis. Spondylosis, osteopenia, osteomalacia, paget tulang, dan osteogenesis imperfecta. Kelainan pada otot, mialgia, fibromialgia, cedera otot, atrofi otot, kram dan kejang otot, dan distrofi otot. Sedangkan kelainan pada sendi yaitu artritis, bursitis, tendinitis, carpal tunnel syndrome. Anatomi fisiologi, panca indera, mata, telinga, dan kulit. Mata. Pada bagian mata, ada bagian-bagian mata yang dapat terlihat dan yang tidak bisa terlihat. Bagian mata yang bisa terlihat yaitu iris, pupil, kornea, sklera, dan konjungtiva. Sedangkan bagian mata yang tidak bisa terlihat yaitu lensa mata, vitreus, retina, dan saraf optik. Fisiologi penglihatan. Pertama-tama, cahaya akan memantulkan objek yang terlihat. Selanjutnya, cahaya tersebut akan masuk ke dalam mata melalui kornea yang ada di bagian depan mata. Setelah itu, cahaya akan memasuki pupil dan sampai ke lensa mata. Lensa akan berubah ketebalannya menyesuaikan kondisi cahaya dan memfokuskan cahaya yang masuk ke retina. Untuk menuju ke retina, cahaya akan melewati gel atau cairan tebal vitreus. Saat cahaya tersebut mencapai retina, maka retina akan menerjemahkan cahaya tersebut menjadi impuls yang kemudian dibawa ke otak oleh saraf optik. Terakhir, korteks visual di dalam otak akan menafsirkan impuls tersebut menjadi seperti yang kita lihat. Kelainan pada mata, yaitu yang pertama, rabun dekat, hipermiopi, yaitu ketidakmampuan melihat benda yang terlalu dekat karena bayangan jatuh di belakang retina. Penderita rabun dekat dapat ditolong dengan kacamata berlensa cembung atau positif. Yang kedua, rabun jauh, miopi, ketidakmampuan untuk melihat benda yang jauh karena bayangan jatuh di depan retina. Penderita ini dapat ditolong dengan lensa kacamata cekung atau minus.
Yang ketiga, mata tua, presbiopi. Gangguan penglihatan yang disebabkan oleh otot penggerak lensa mata telah mengendur, sehingga daya akomodasi menurun. Dapat ditolong dengan lensa kacamata ganda, cembung dan cekung. Yang keempat, rabun senja, hemaralopia. Tidak mampu melihat benda dengan jelas saat senja. Penyebabnya kekurangan vitamin A. Yang kelima, buta warna, yaitu ketidakmampuan mata melihat warna tertentu. Untuk buta warna sebagian tidak dapat membedakan warna. Buta warna total hanya bisa membedakan warna hitam dan putih. Penyakit ini biasanya diturunkan. Yang keenam, yaitu katarak, merupakan penurunan daya akomodasi lensa mata oleh pengapuran lensa mata. Penderita umumnya lanjut usia, dapat ditolong dengan menggunakan operasi pengangkatan lensa yang rusak dan menggantikan dengan lensa bantuan. Dan yang ketujuh, yaitu glaukoma, adalah jenis gangguan penglihatan yang ditandai dengan terjadinya kerusakan saraf mata. Kerusakan ini sering disebabkan oleh tekanan tinggi pada mata. Selanjutnya, telinga. Bagian-bagian telinga dibagi menjadi 3, yaitu bagian telinga luar, bagian telinga tengah, dan bagian telinga dalam. Bagian telinga luar terdiri dari daun telinga, lubang telinga, kelenjar minyak. Bagian telinga tengah terdiri atas selaput pendengaran, tulang-tulang pendengaran, tulang martil, landasan dan sanggurdi, dan saluran eustachius. Selanjutnya, telinga bagian dalam terdiri atas rumah siput, tingkap jorong, tingkap bundar. Proses pendengaran. Ketika getaran dan suara akan ditangkap telinga bagian luar, hal ini akan menggetarkan gendang telinga. Setelah itu, suara akan diteruskan ke tulang pendengaran. Sesampainya di tulang pendengaran, suara diteruskan ke tingkap jorong dan bundar. Sehingga akhirnya suara akan masuk ke dalam rumah siput atau koklea dan akan menggetarkan ujung-ujung saraf pendengaran di dalamnya. Hal ini menyebabkan kita dapat mendengar. Penyakit pada telinga, yaitu tuli, infeksi telinga, dan congek. Tuli berarti tidak dapat mendengar. Tuli dapat dialami sejak lahir atau setelah dewasa. Ada 2 macam tuli, yaitu tuli konduksi dan tuli saraf. Tuli konduksi yaitu terjadi karena gangguan hantaran suara. Hal ini terjadi di bagian telinga luar dan tengah. Sedangkan tuli saraf disebabkan oleh kerusakan lintas saraf. Penyakit tuli ini biasanya tidak dapat disembuhkan, akan tetapi dapat ditolong dengan alat bantu dengar. Yang kedua, infeksi telinga. Infeksi telinga biasanya disebabkan oleh bisul atau luka di dalam telinga. Yang ketiga, congek. Congek adalah cairan berbau busuk dari dalam telinga. Penyakit ini terjadi akibat radang pada telinga bagian dalam. Kulit. Bagian-bagian kulit terdiri atas 2, yaitu epidermis dan dermis. Epidermis atau lapisan luar atau kulit ari tersusun dari 2 lapisan, yaitu lapisan tanduk dan lapisan malpighi. Sementara dermis atau lapisan dalam kulit janggat tersusun atas jaringan lemak, kelenjar keringat, saluran keringat, kelenjar minyak, pembuluh darah,
dan reseptor. Gangguan pada indera peraba atau kulit, yaitu yang pertama hipersensitif, terjadi terhadap sentuhan. Yang kedua, hiposensitif, Anda responsif. Anatomi fisiologi sistem saraf manusia. Sel saraf atau neuron. Sel saraf atau neuron berfungsi sebagai penghantar impuls atau rangsangan dari reseptor sebagai penerima rangsang ke otak atau sumsum tulang belakang. Impuls saraf adalah rangsangan atau pesan yang diterima oleh reseptor dari lingkungan luar, kemudian dibawa oleh neuron atau serangkaian yang menjalari serabut saraf. Impuls ini akan menyebabkan terjadinya gerakan. Sistem saraf pusat. Yang pertama adalah otak dan sumsum tulang belakang. Otak beratnya sekitar 3 kg dan berisi hingga 10 miliar sel. Otak dilindungi oleh tulang tengkorak. Perlindungan sangat penting bagi otak, karena otak merupakan organ vital yang mengatur kerja sistem organ yang lainnya. Otak terbagi atas 3, yaitu otak besar, otak kecil, dan batang otak. Otak besar terbagi 2 belahan, yaitu visura longitudinalis. Otak besar terdiri dari 2 belahan, yaitu belahan kiri dan belahan kanan. Setiap belahan mengatur dan melayani tubuh yang berlawanan. Belahan kiri mengatur tubuh bagian kanan, dan sebaliknya. Jika otak belahan kiri mengalami gangguan, maka tubuh bagian kanan akan mengalami gangguan, bahkan kelumpuhan. Otak besar merupakan pusat saraf utama karena memiliki fungsi yang sangat penting dalam pengaturan semua aktivitas tubuh, sehingga khususnya berkaitan dengan kepandaian atau intelijensi, ingatan atau memori, kesadaran, dan pertimbangan. Otak besar juga terbagi jadi 4 bagian yang disebut lobus. Yang pertama, lobus frontalis atau dahi, lobus parietalis, ubun-ubun, temporalis, pelipis, dan lobus occipital, kepala belakang. Yang kedua, otak kecil, merupakan bagian otak yang berada di bawah lobus kepala belakang atau lobus occipitalis dan berhubungan dengan leher bagian atas. Otak kecil memiliki hubungan dengan fungsi gerak manusia, seperti mengontrol gerak koordinasi antara otot, mengatur keseimbangan tubuh, dan mengatur sikap tubuh. Tanpa adanya otak kecil, maka gerakan manusia menjadi tidak terkoordinasi dengan baik sehingga mengakibatkan seseorang tidak dapat menggunakan otot-ototnya untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Yang ketiga, batang otak, sumsum lanjutan, berada di dalam tulang tengkorak atau rongga kepala bagian dasar dan memanjang sampai ke tulang punggung atau sumsum tulang belakang. Bagian otak ini mengatur fungsi dasar manusia termasuk pernapasan, denyut jantung, mengatur suhu tubuh, mengatur proses pencernaan, dan merupakan sumber insting dasar manusia pada saat datangnya bahaya. Sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang terdiri dari 2 lapis substansi, yaitu substansi putih dan
di bagian luar dan substansi kelabu di bagian dalam, yang berfungsi membawa rangsangan dari seluruh tubuh menuju otak dan membawa respon dari otak ke efektor untuk menanggapi rangsangan. Fungsi sumsum tulang belakang yaitu menyampaikan impuls sensorik dari sistem saraf menuju ke otak. 2. Menyampaikan impuls motorik dari otak ke berbagai efektor seperti otot rangka atau lurik, otot jantung, otot polos, dan kelenjar. Yang ketiga, sebagai pusat gerak refleks. Proses terjadinya gerak terbagi atas dua. Yang pertama, gerak biasa. Perjalanan rangsang pertama kali diterima oleh reseptor atau alat indera. Kemudian rangsang dihantarkan melalui saraf sensoris ke otak. Sesudah itu diolah di otak, tanggapan terhadap rangsangan akan dihantarkan melalui saraf motoris ke efektor, otot atau kelenjar. Hasil rangsangan tersebut menimbulkan gerakan biasa atau tanggapan. Yang kedua, gerak refleks. Gerak refleks itu gerakan terjadi secara spontan. Ketika ada rangsangan, kemudian dibawa oleh neuron sensoris, kemudian diteruskan oleh neuron perantara atau konektor, kemudian ditanggapi oleh neuron motoris dan terjadinya gerakan refleks atau gerakan yang secara spontan tanpa melalui pusat gerakan di otak atau melalui sumsum tulang belakang. Sistem saraf tepi. Sistem saraf somatik dan otonom. Sistem saraf somatis terutama merupakan sistem motorik yang semua sistem saraf ke otot, sedangkan sistem otonom merupakan sistem saraf yang mewakili persyarafan motorik dari otot polos, otot jantung, dan sel-sel kelenjar. Sistem saraf otonom dibagi menjadi dua bagian, yaitu saraf simpatik dan parasimpatik, yang memiliki fungsi dan susunan yang khas. Sistem saraf simpatik terdiri atas rangkaian urat kembar yang berupa ganglion-ganglion yang tersebar di beberapa daerah, seperti daerah dada, daerah pinggang, dan daerah pelvis. Serabut saraf simpatik ini berfungsi untuk merangsang kerja otot jantung, otot-otot tak sadar, semua pembuluh darah, dan semua alat-alat dalam seperti lambung, pankreas, dan usus. Selain itu, merangsang serabut motorik, sekretorik pada kelenjar keringat dan mempertahankan tonus semua otot, termasuk tonus otot sadar. Susunan saraf parasimpatik berupa jaringan susunan saraf yang berhubungan dengan ganglion-ganglion yang tersebar di seluruh tubuh. Sistem saraf parasimpatik memiliki fungsi kebalikan dari sistem saraf simpatik. Fungsi sistem saraf otonom. Yang pertama, saraf parasimpatik yaitu mengecilkan pupil. Yang kedua, menstimulus aliran ludah. Yang ketiga, memperlambat denyut jantung. Yang keempat, membesarkan bronkus. Yang kelima, menstimulasi sekresi kelenjar pencernaan. Yang keenam, mengerutkan kantung kemih. Fungsi saraf simpatik yaitu membesarkan pupil, menghambat aliran ludah, mempercepat denyut jantung, mengecilkan bronkus, menghambat sekresi kelenjar pencernaan, menghambat kontraksi kandungan kemih otak.
Selanjutnya, anatomi, fisiologi, genetika. Genetika disebut juga ilmu keturunan yang berasal dari kata genos dalam bahasa Latin, artinya bangsa-bangsa atau asal-usul. Genetika adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana ciri-ciri tertentu pada manusia, seperti warna rambut, warna mata, hingga resiko penyakit yang diwariskan dari orang tua ke anak-anaknya. Tubuh manusia tersusun berasal dari yaitu dari gen, kemudian gen membentuk kromosom, kromosom membentuk sel jaringan, jaringan membentuk organ, organ membentuk organisme, organ membentuk sistem organ, dan yang terakhir yaitu membentuk organisme atau manusia itu sendiri. Kromosom atau benang pembawa sifat keturunan. Kromosom terbagi atas dua, yaitu kromosom tubuh, autosom, dan kromosom seks, gonosom. Di dalam kromosom terdapat DNA dan RNA. DNA berfungsi pembawa informasi genetik dan berperan dalam sintesis protein. Sedangkan RNA berperan dalam sintesis protein. Setiap sel dalam tubuh manusia memiliki seperangkat ganda materi genetik berupa 23 pasang kromosom. Satu kromosom dari setiap pasangan kromosom memiliki satu gen di dalamnya, berasal dari pihak ibu, dan kromosom yang satunya berasal dari pihak ayah. 23 pasang kromosom manusia tersebut terbagi menjadi 22 pasang kromosom tubuh, autosom, dan satu pasang kromosom seks, atau gonosom. Kelainan dan penyakit genetik yang terjadi pada manusia yang pertama, albino, adalah penyakit menurun di mana pada kulit manusia tidak mempunyai pigmen atau warna kulit. Yang kedua, brachydactyly, mempunyai jari-jari yang pendek karena tulang falanges atau ruas jari pendek. Hal ini disebabkan oleh gen dominan. Yang ketiga, polydactyly merupakan kelainan berupa kelebihan jumlah jari tangan dan kaki. Kelainan atau cacat ini bersifat menurun. Yang keempat, buta warna adalah penyakit keturunan yang dapat menyebabkan seseorang tidak bisa membedakan warna merah dan biru atau kuning dan hijau. Penyakit keturunan ini disebabkan oleh gen resesif. Yang kelima, hemofilia adalah penyakit keturunan yang mengakibatkan darah seseorang susah untuk membeku. Penderita hemofilia jika terluka dan berdarah akan membeku sekitar 50 menit hingga 2 jam. Hal ini akan mengakibatkan penderita mengalami kehilangan banyak darah dan dapat menimbulkan kematian. Dan yang ketujuh, Down syndrome adalah kelainan kromosom yang disebabkan oleh kesalahan dalam pembelahan sel yang menghasilkan kromosom 21 ekstra. Kondisi ini menyebabkan gangguan kedua kemampuan kognitif dan pertumbuhan
fisik yang berkisar dari ringan sampai sedang hingga cacat perkembangan. Ciri kelainan karena faktor genetika yaitu 1. Penyakitnya tidak dapat menular. 2. Tidak dapat disembuhkan karena faktor keturunan dari induknya. Dan yang ketiga, menghindari pernikahan dengan orang yang memiliki keturunan kelainan genetika. Sekian hasil tugas mapping dari saya. Saya ucapkan terima kasih.